Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya kembali bersama dengan Dr. Ulan Nuhrawati MM. Beliau adalah calon senator atau DKI Jakarta untuk periode 2024-2029 nomor 24 ya Bu ya. Beliau ini dulu anggota MPR untuk periode tahun 1997 dan sampai 1999. Beliau juga seorang yang dulu aktif di Partai Golkar, benar ya Bu ya? Ya. Di Partai Golkar. Nah, beliau sekarang ini maju sebagai anggota DPD karena ingin menjadi wakil langsung dari masyarakat Jakarta, benar ya Bu ya? Nggak lagi melalui partai. Beliau ini punya kepedulian yang sangat luar biasa terhadap semua aspek kehidupan di Jakarta. Terutama yang akan kita bahas adalah tentang masalah sampah. Sampah seperti kita tahu memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Sampah bisa menjadi sesuatu yang sangat mengganggu, tetapi sampah juga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, betul Bu ya? Nah, Ibu Ula termasuk orang yang peduli bagaimana kita bisa mengubah sampah menjadi sesuatu yang menghasilkan secara ekonomis. Kalau nggak salah istilahnya mungkin bukan hilirisasi ya Bu ya? Apa namanya tuh Bu? Ya, produktivitas. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimana beliau ingin sampah itu bisa menghasilkan, terutama bagi ibu rumah tangga ya Bu ya, kita ingin mendengarkan keterangan langsung dari Ibu. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Kang Maman ya. Jadi para pemirsa yang saya sangat cintai dan saya banggakan, alhamdulillah saya ingin mendapatkan tentu masukan dari semua masyarakat ya tentang bagaimana posisi saya dan peranan saya serta fungsi saya sebagai senator nantinya. Mudah-mudahan jadi gitu. Tadi dari pertanyaan Kang Maman tadi bahwa bagaimana sampah bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dalam keluarga, maka saya kira ini sudah sesuatu yang rumusan bagus ya. Bahwa apapun dia kalau dikelola dengan baik maka dia tidak akan menjadi sampah yang benar-benar sampah murni. Ada sampah yang ternyata masih bisa bermanfaat. Ya katakanlah misalnya di rumah tangga gitu kan ya, ada makanan-makanan yang memang sudah tidak layak dimakan, maka harus diolah kembali. Maka bentuk pengolahannya itu dengan menggunakan teknologi dari para ahli di pertanian, maka itu nanti bisa menghasilkan kompos. Kompos itu adalah sebuah pupuk organik yang kemudian pupuk yang oleh masyarakat banyak sekarang yang kemudian mau membeli sayur, membeli buah-buahan yang kemudian karena pupuknya itu bukan pupuk kemis atau kimia, tapi dia mau pupuknya itu adalah yang kemudian kompos yang alami ya Bu ya? Ya alami. Maka kemudian ini resource-nya itu, sumbernya itu adalah dari sampah. Antara lain salah satunya itu dari sampah rumah tangga. Maka sampah yang di rumah maupun sampah dari industri, katakanlah catering atau hotel atau restoran, itu semuanya kalau dikumpulkan sampah itu dan dikelola dengan menggunakan campuran teknologi dan sentuhan dari para ahlinya, maka dia bisa menjadi kompos, ya kan? Apakah itu menjadi pakan ternak, apakah itu menjadi kemudian pupuk untuk menyuburkan tanaman-tanaman tertentu. Ini ahlinya sudah luar biasa penelitian-penelitian itu. Nah, pemanfaatan nilai atau hasil penelitian itu maka dikembalikan kepada masyarakat. Ini loh, ada penelitian, prosesnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Kalau ini dikelola dengan baik, maka kemudian akan menghasilkan nilai ekonomis seperti ini. Maka bisa merubah itu, ya kan, yang tadinya di rumah saja tidak punya semacam tambahan income. Di sisi lain kita tahu bahwa setiap bulan itu kan ya tidak ada orang yang cukup. Ya, semuanya itu harus membutuhkan tambahan. Nah, kalau ibu-ibu rumah tangga atau yang orang yang memproduksi makanan-makanan ini
tidak lagi sampah itu dibuang, tetapi diolah, maka dia akan menjadi income tambahan, bisa menambah ekonomi yang pada gilirannya akan menaikkan kesejahteraan rumah tangganya. Gitu. Nah, di sisi lain misalnya ada juga barang-barang yang kemudian kalau didaur ulang maka dia bisa menjadi bahan untuk mengelola lagi jenis gitu kan kebutuhan kita, mulai dari sendok, mulai dari piring, mulai dari tempat sampah sampai kepada kursi pun sekarang ini sudah ada yang kemudian seperti rotan, tapi sebetulnya bukan rotan. Itu adalah dari bahan baku yang terbuat dari sampah olah yang tadinya dibuang. Ternyata lagi-lagi ini skill ini skill, ini adalah sebuah know-how ya yang harus ditransfer ke masyarakat supaya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak hobi menjadi sesuatu yang kesadaran penuh bahwa ternyata bisa berproduksi dan kemudian ya tidak lagi harus banting tulang dengan pekerja berat, tapi dengan menggunakan teknologi tepat guna yang telah diberikan oleh para ahli, kemudian dengan resources yang tadinya sampah diolah, maka dia akan menjadi produk. Produk-produk ini juga makin lama dengan kemajuan teknologi, dengan kemudian adanya peran serta dari para desainer, kemudian semua mengambil peran, maka itu nanti bisa berkualitas, kemudian mempunyai nilai jual yang tinggi, ya tidak menutup kemungkinan. Sulit lagi suatu ketika orang membedakan apakah ini hasil daur ulang sampah, tidak sulit lagi gitu. Kenapa? Karena teknologi. Makanya dituntut kepada semuanya untuk kemudian meningkatkan, ya kan, bukan hanya skill, know-how, tapi bagaimana juga untuk melakukan kreativitas dan inovasi-inovasi dengan bahan olahan yang berasal dari yang tadinya sudah unused, tidak digunakan lagi, menjadi sesuatu yang kemudian useful, menjadi sangat diperlukan. Ini sangat menarik gitu. Ternyata barang yang sebetulnya buat orang sudah berguna pun sebetulnya bisa menghasilkan income buat betul. Nah, kalau nanti misalnya nih Ibu terpilih, insya Allah ya Bu ya, jadi anggota DPD, kira-kira apa yang nanti Ibu lakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam hal mengolah sampah ini, terutama di Jakarta ya? Ya. Kalau saya kan DPD. Kalau saya DPD itu tidak terjun langsung. Betul. Bagaimana mengajarkan atau bagaimana menjadikan yang ini menjadi ini. Tetapi dari konsepsi pemikiran, kemudian kita datang ke eksekutif. Dalam hal ini pemerintah kan, karena dia eksekutor. Maka minta diprogramkan gitu. Mereka yang memprogramkan, kemudian pada saat menentukan target atau sasaran siapa yang akan mengerjakan program ini, itulah masyarakat. Artinya DPD akan mendorong eksekutif untuk membuat program atau kebijakan. Ya, kita melihat programnya. Apabila ada programnya yang kemudian tepat sasaran, tepat guna, dan kemudian implementasinya juga tidak menyulitkan sehingga dia menjadi useful ya. Jadi masyarakat itu tertarik karena mudah, murah, dan kemudian bermanfaat. 3 kata kunci itu oleh masyarakat yang nggak usah didorong-dorong, nggak usah dipaksa, mereka yang nyari kok. Ya kan, jadi oleh karena itu ya birokrasi jangan juga terlalu main aturan segala macam sehingga masyarakat, waduh kita mau begini tapi ini susah, ini sulit dan seterusnya. Jadi lebih bagus kasih mereka. Nah ini ada di eksekutif, ini ranahnya eksekutif, ya kan. Nah, terus kemudian ya kita menghimbau lah kepada semuanya. Saya yakin di Jakarta ini orang kaya cukup banyak. Betul. Apalagi yang ingin hibah, ingin sedekah sebagai filantropi, ya gitu. Dia ingin uangnya ini ditaruh kemana gitu kan? Mau disedekahkan kemana? Mau jadi hibah kemana gitu? Nah, kalau ada suatu lembaga atau institusi yang kemudian memiliki kemampuan untuk menghimbau, mengajak, mengencourage masyarakat berpendidikan dan juga memiliki kekayaan yang lebih, saya kira mereka mau untuk menjadi donatur untuk masyarakat yang kemudian juga kami siap, kami mau, kami mampu, tapi kemudian tolong kami bantu ininya gitu. Jadi memang harus ada jembatannya gitu kan.
fungsi senator di situ sekali lagi kan gitu. Kita hanya melihat peluang-peluang program-program yang bermanfaat untuk rakyat gitu ya kan. Kemudian kita menyusun kebijakannya nanti kepada DPR-nya, DPRD provinsinya untuk membuat regulasinya, membuat lagi aturan-aturannya. Misalnya gitu, semua sampah rumah tangga harus kemudian disalurkan ke sini. Dan kemudian pasti berikutnya pasti ada kebijakan lagi bahwa RT, RW ya kan dengan lurah dan camatnya itu mempersiapkan apa dan bagaimana cara agar supaya itu bisa sampai kepada masyarakat sebagai sumber daya, sebagai resource. Kalau ini tidak dijembatani, memang ya ini begini itu begitu, terus ketemunya di mana? Betul. Ya. Betul. Bukan selama ibu kampanye nih, sampai nanti tanggal 10 ya, kan sudah bertemu dengan banyak masyarakat ya. Kalau ibu melihatnya pemanfaatan sampah dari segi ekonomisnya ini sudah maksimal belum di Jakarta ya? Saya kira belum. Belum ya? Belum. Kenapa Bu? Nah, saya melihat swasta yang justru lebih ke depan gitu, lebih eager, lebih promotif untuk kemudian memberikan kesadaran itu. Kalau dari pemerintah, saya sendiri merasakan enggak. Itu bisa kita lihat dari keluhan masyarakat terhadap sampah itu masih menduduki posisi tinggi. Gitu berarti artinya sampah bagi masyarakat itu masih beban, masih penderitaan, belum menjadi sesuatu yang kemudian membuat mereka menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi maupun lingkungan belum ada. Ada mungkin ya, tapi maaf kalau mungkin saya yang berlebihan, saya melihat belum cukup untuk kemudian Jakarta sebagai kota metropolitan, sebagai ibu kota negara daerah khusus gitu kan, di lokasi-lokasi protokol yaitu memang kita sudah bisa ada Cak Agum ya, bersih gitu kan. Tapi once kita masuk ke tempat-tempat masyarakat yang padat penduduk, ada masih yang sudah bersih, sudah sadar, tapi masih ada juga yang boro-boro mikirin sampah, ya kan? Kita untuk cari apa yang dimakan besok juga masih berkutat di situ. Jadi saya kira memang udah saatnya kita memberikan kepedulian kepada masyarakat kita secara komprehensif dan secara menyeluruh. Memang buat teman-teman sekalian, kebijakan adalah sesuatu yang sangat penting gitu, bagi kehidupan masyarakat, karena kebijakanlah yang akan memandu ya Bu ya, bagaimana masyarakat bertindak, bagaimana masyarakat melakukan sesuatu. Kalau nanti DPD berhasil mendorong sebuah regulasi ya Bu ya, untuk memberdayakan sampah sehingga memiliki nilai ekonomis, mungkin akan lebih baik lagi, sehingga banyak masyarakat kelas bawah di Jakarta juga bisa terangkat Bu ya perekonomiannya ya. Iya, paling tidak memberi manfaat lah, betul. Dan bermakna. Oleh karena itu memang nilai ekonomi sampah itu karena saya kira belum sebagian, masih sebagian kecil aja yang kemudian paham dan itu bersungguh-sungguh, dan hasil daripada yang berhasil ini yang harusnya dieksploitasi gitu. Betul. Ya, dieksploitasi yang tadinya hidupnya begini, setelah dia mengelola, memanage dengan baik, dan ada yang menolongnya, ada yang mengarahkannya, maka hidupnya menjadi seperti ini. Betul. Saya kira semua akan menjadikan dia benchmark. Betul. Orang semua akan mengatakan bagaimana caranya gitu. Betul. Ya, Betul. jadi ketuk tular lah. Nah teman-teman, kalau teman-teman melihat nilai apa yang beliau katakan, menurut saya ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena sebagai seorang calon DPD dan memang beliau adalah seorang politisi senior, ide-idenya itu sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kita doakan ya beliau dapat terpilih ya Bu ya, menjadi anggota DPD untuk 5 tahun ke depan. Karena pasti akan banyak yang beliau sampaikan kepada masyarakat, dan juga kebijakan-kebijakan yang didorong ke eksekutif ya Bu ya, untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, sudah diniatin. Sudah diniatkan katanya. Nah teman-teman jangan lupa pilih nomor 24 Ibu Ula Nurprawati. Warnanya pink. Pink. Jadi ciri khasnya beliau adalah pink. Jadi kalau nanti melihat foto di kertas foto di kertas suara yang ada pink, nah itulah beliau. Langsung tahu toblos ya Bu ya.
sebelah kanan bawah. Kalau kanan bawah katanya, itu petunjuknya. Teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam kesempatan. Ibu, terima kasih banget. Sama-sama. Oh iya. Ya, menarik ya. Iya, sangat menarik perbincangan kita, Bu. Nah, teman-teman semua, kita ketemu lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita